Teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto. Dan yes, di sini sudah ada Subaru XV generasi terbaru. Tapi ini sedikit berbeda dibandingkan Subaru XV yang sebelumnya sudah saya ulas ya. Karena ini adalah varian S EyeSight. Artinya dia varian yang termahal, yang harganya nggak nyampe 500 juta, lebih tepatnya 499,5 juta. Nah, sebetulnya apa sih bedanya yang varian S EyeSight ini dengan varian yang bawahnya yang cuma S itu? Ini dia videonya. Oke, kita mulai dari eksteriornya. Memang di bagian eksterior ini antara varian S dengan S EyeSight itu hampir nggak ada beda ya. Jadi memang tampangnya masih sama, lengkap dengan kayak body moldingnya pun sama, peleknya pun sama, sampai ke bagian samping dan belakangnya itu mirip-mirip dengan varian S. Paling yang bisa kelihatan itu adalah kalau kita ngelihat di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 3 buah kamera. Jadi kameranya itu untuk beberapa fitur ADAS-nya ya, yang disebut dengan EyeSight kalau di Subaru. Jadi kalau ada adaptive cruise control, ada lane departure warning gitu, semuanya pakai kamera yang ada di sini nih. Jadi 3 kamera itu fungsinya macam-macam. Dan kalau kita lihat ke bagian samping, sebetulnya ini mobil udah oke menurut saya, tapi ada beberapa hal yang ada catatan kalau menurut saya. Saya nggak terlalu suka aksen chrome di sini dan di sini. Mungkin kalau saya beli mobil ini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah delete chrome ya. Mungkin bisa dikasih stiker hitam gitu ya. Ini juga dikasih stiker hitam supaya senada dengan bagian si spoiler belakang. Nah, kita lihat ke bagian belakang ini. Nah, ini spoiler kan udah warna hitam ya. Jadi kalau di bagian handle atau di garnisnya itu dikasih warna hitam juga mungkin akan lebih oke kalau menurut saya. Dan yes, ini made in Japan, bukan buatan Malaysia, karena memang sebetulnya pabrik yang terdekat itu ada di Malaysia untuk Subaru, tapi Subaru Indonesia dia menghadirkannya langsung dari Jepang. Kalau di belakang juga nggak ada beda teman-teman, Subaru Symmetrical AWD ini jadi kekuatan, salah satu kekuatan dari Subaru XV yang punya gerak 4 roda alias AWD. Dan kita lihat di sini juga nggak ada beda ya, jadi dia memang untuk 5 penumpang. Bagasinya tapi memang dia cukup tinggi karena di bawahnya ini ada ban serep yang berukuran full size. Jadi dia bukan yang space saver gitu, meskipun ukuran bannya lebih kecil daripada aslinya. Tapi setidaknya dia pakai pelek dan ukuran ban yang lebih proper lah dibandingkan space saver. Dan ini ada penutupnya juga teman-teman, jadi lebih privasi ketika misalnya bawa barang-barang yang lumayan berharga gitu ya, daripada gampang kelihatan dari luar, ini akan lebih baik lagi. Dan kalau misalnya butuh ruang yang lebih besar, sebetulnya jok ini juga bisa dilipat ya. Konfigurasinya 40-60. Nah, ini juga bisa dicopot nih kalau mau bawa barang. Nah, ini bisa dilepas. Taruh deh. Bisa di sini atau ditaruh di rumah. Taruh sini mana ya? Kayaknya nggak bisa, jadi harus taruh di rumah atau taruhnya di bagian bawah gini melintang. Nah, interiornya ya ini nggak ada bedanya sih sama yang varian S. Jadi dia sama-sama sudah pakai jok kulit ya. Di sini juga udah ada armrest lengkap dengan cup holder 2 biji di sini. Dan tadi kalau teman-teman lihat, seat beltnya juga sudah 3 titik untuk 3 penumpang. Jadi kalau di belakang dia untuk 3 orang itu masih aman, semuanya kedapatan seat belt. Cuma emang untuk seat pocketnya dia cuma ada di sebelah kiri teman-teman, cuma ada di sini doang.
di sininya nggak ada. Udah gitu di sini juga nggak ada kompartemen atau misalnya port USB untuk ngecas atau kisi-kisi AC, di sini nggak ada. Jadi ya itulah salah satu kekurangan yang ada di Subaru XV SI-Set ini. Sekarang kita ke depan cek apa aja yang beda. Yuk. Oke, kalau di depan sebetulnya secara desain hampir nggak ada beda dengan tipe S. Paling yang membedakan itu ada di fitur, karena ya memang antara varian S dengan SI-Set itu ada di bagian fiturnya, terutama yang fitur ADAS-nya. Dan pertama, hal yang berbeda tentu di sini nih, ini kameranya kan yang dual itu buat lane departure, lalu juga ada di sini. Cuma emang karena mungkin ini kan dia nggak langsung nempel ke kaca ya, di mobil-mobil lain kan dia langsung nempel ke kaca gitu. Mungkin kalau hujan deras gitu suka secara visual dia nggak kelihatan, ya udah sensornya atau fitur-fiturnya itu bakal mati. Dan di sini kelebihan lainnya di layar yang atas ini udah ada beberapa fitur ya yang udah aktif. Kalau hijau ini dia artinya aktif. Ini kayak lane departure, terus collision warningnya. Ini ada untuk blind spotnya. Nah, blind spotnya dia ada di sini nih. Dia ada lampu gitu warna orange yang menyala, jadi nggak ada di kaca. Udah gitu auto high beam juga ada di sini. Kalau RAB, ini kalau kita mundur dia baru aktif. RAB itu reverse automatic braking. Jadi ketika misalnya kita mundur, ada objek yang menghalangi, dia bakal otomatis kerem. Jadi ngebantu banget. Nah, ini juga kalau kita balik lagi dari posisi mundur, lalu ke maju, dia langsung ada visual untuk di bagian depan. Jadi kita bisa langsung lihat ke bagian depan, ada tambahan lagi kamera di bagian grill. Dan juga kalau kita mundur tadi, spionnya langsung tuh otomatis akan turun sedikit supaya visual di bagian bawahnya itu bisa kelihatan. Jadi secara visual si pengemudi selain ada gambar dari head unit gitu ya, dari kamera, tapi juga dibantu sama dari spionnya. Ini udah parking brake elektrik lengkap dengan auto vehicle hold, jadi udah ada auto hold-nya. Kalau di bawahnya ada X mode. Nah, X mode-nya ini ada dua pilihan. Jadi cuma ada snow and dirt sama deep snow and mud. Jadi tergantung dengan surface-nya kayak apa ya. Kalau di gravel biasa itu ya kita bisa pakai snow dirt, tapi kalau misalnya di salju yang dalam, tapi kan di sini nggak ada salju ya, paling kayak lumpur-lumpur yang agak licin gitu ya. Ini bisa pakai fitur yang kedua. Oke, kalau kita lihat setirnya, nah ini juga udah bisa tilt teleskopik, asik banget. Tambahannya adalah dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Kalau yang di tipe S itu kan cuma cruise control biasa aja. Nah ini udah adaptif nih, jadi kita bisa enak banget ngikutin objek atau kendaraan yang ada di depannya aja. Nah ini ada tombol view. Kalau view tadi kita bisa ngeliat tuh kameranya, selain tadi misalnya dari mundur ke maju, dia langsung otomatis, atau kita bisa juga dengan memencet tombol di sini. Lalu ada mode berkendara juga, ada sport, ada intelligent. Nih, ada di sini juga ya. Kalau ini untuk tombol MID ya, kita buat ngatur-ngatur MID. Udah gitu dia juga ada di sini untuk ngaktifin, misalnya mau nonaktifkan blind spotnya bisa di sini, atau mau nonaktifkan stability control juga bisa di sini. Sama satu lagi ada SRH off. Ini lebih ke lampu adaptifnya ya. Sebetulnya udah canggih lampunya, tapi ngapain dimatiin kan? Pasti akan ngebantu ketika kita jalan malam hari. Nah, di bagian atasnya, ya ini untuk biasa lah ya. Dia untuk sunroofnya, tombol sunroof, buka tutup ya. Asik banget ya. Udah gitu di sini untuk matiin lane departure sama collision warning. Mungkin ini juga bisa dibilang cukup sensitif nih untuk collision warning, tapi nanti kita coba lagi seperti apa. Lalu di bagian tengahnya sini untuk knob AC-nya dia modelnya putar dan dia sudah piano black ya, jadi keren sih. Terus ini ada stitching warna oranye. Sayangnya ini warnanya agak terang, mungkin kalau gelap semua akan lebih oke karena ini udah kelihatan banget nih kotor-kotornya gitu ya, jadi gampang kelihatan. Head unit juga udah lengkap, udah ada fitur Android Auto, Apple CarPlay. Jadi asik banget ya, meskipun dia belum kamera 360 ya. Tapi ya udah lebih dari cukup lah. Dan seperti apa rasa berkendaranya, saya penasaran banget sih sama Subaru XV generasi terbaru ini. Langsung aja kita jalan.
Oke teman-teman, jadi ini ada satu hal yang mungkin karena nggak biasa aja kali ya. Jadi sennya Subaru XV ini, dia ada di sebelah kiri. Ini salah satu mobil Jepang yang murtad gitu ya. Jadi saya sering kali pengen ngesen tapi malah wiper yang aktif gitu ya. Ini walaupun udah beberapa kali tapi sering kali salah gitu. Karena emang mindsetnya mobil Jepang biasanya sennya itu ada di kanan gitu. Dan hal pertama yang pengen saya kasih info adalah ini mobil suspensinya enak banget ya. Kalau dibandingkan sama mungkin Mazda CX-30 atau HR-V RS, ini nyaman banget sih, bandingan suspensinya enak. Jadi kalau misalnya kita ketemu jalan yang agak bumpy gitu, ayunannya enak. Misalnya ketemu speed trap gitu ya, itu juga bantingannya lumayan enak juga. Jadi ini oke banget sih kalau dibandingkan Mazda yang memang karakternya cenderung keras gitu ya. Tapi di satu sisi, ketika mobil ini kami ajak manuver dengan kecepatan yang cukup tinggi, atau misalnya kita pindah lajur gitu ya, ini asik banget sih, pegangin. Tuh. Wah, ini enak banget ya. Handlingnya tetap tajam, tetap mantap gitu ketika kita ajak manuver. Bahkan kalau misalnya kita kayak mau belok kiri nih, yang dengan kecepatannya sekarang di sekitar 60 ya, kita tekuk. Enak aja loh, asli. Ya salah satu kelebihannya karena dia pakai mesin boxer ya. Jadi bisa serendah mungkin titik gravitasinya dan center of gravity-nya jadi enak banget. Itu dia kenapa si mobil-mobil Subaru itu rata-rata handlingnya tetap mantap tapi tanpa mengorbankan kenyamanannya. Nah, bedanya apa sih dengan yang tipe S? Tentu EyeSight tadi. Nah, kalau di sini sekarang sudah ada fitur lane departure, kayak misalnya tadi kita jalannya agak melenceng tuh, lane departure-nya dia langsung aktif. Cuma memang dia hanya bunyi aja ya, jadi dia nggak ada feedback dari setir. Udah gitu dia juga belum ada fitur lane keep assist yang bikin mobil tetap di lajurnya ketika mobilnya agak melenceng. Dan yes, dia sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, jadi kita tinggal nyalain aja. Sini udah aktif ya. Ini kita set di misalnya di 110, tapi ini kan emang kondisi jalannya bukan yang terlalu kosong, di depan udah ada kendaraan. Kita lihat nih, ini dia lagi ngegas terus. Nah, tiba-tiba dia langsung ngerem untuk ngikutin kecepatan yang ada di depan. Jadi ya asik banget ya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya forward collision juga ya. Ketika misalnya ada gejala kayak mau nabrak belakang, dia bakal ada bunyinya. Nah, bip 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 bip. Tapi kalau misalnya si pengemudi dia nggak melakukan respon gitu, dia akan melakukan pengereman. Jadi lebih safety ya kalau misalnya si pengemudinya lagi meleng gitu. Udah gitu juga fitur safety-nya tadi ada RAB, reverse auto braking. Tadi saya nyobain mundur gitu ya. Ketika di belakang ada objek, saya belum ngerem, mobilnya udah ngerem duluan. Jadi aman banget ya kalau misalnya kita nggak ngeh, meskipun di belakang sebetulnya udah dilengkapi dengan kamera, jadi secara visual kita bisa ngeliat dari kamera mundur gitu ya, tapi tetap dibantu sama fitur RAB tadi. Oke. Lalu juga dia sudah dilengkapi dengan auto high beam, cuma emang karena kondisinya sekarang masih terang ya, dia belum bisa nyala lampunya. Nanti ketika misalnya jalanannya gelap, dia langsung otomatis lampu jauh. Tapi ketika misalnya ada kendaraan dari lawan arah, dia langsung kembali ke normal lagi. Dan seperti apa performa dari Subaru XV? Yes, kami sudah tes akselerasinya. Jadi sebagai gambaran teman-teman, dia pakai mesin 2000 cc boxer dengan tenaga sekitar 156 dk dengan torsi 196 Nm. Hasilnya, akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dia tuntas dalam waktu 10,8 detik. Dia bisa lebih kencang dari Forester, karena secara mesin memang dia sama persis ya antara Forester sama si Subaru XV ini. Cuma emang karena si
XV ini secara dimensi kan lebih kecil, lalu bobot juga lebih kecil, maka itu dia bisa 10,8 detik akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Lalu seperti apa dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam ya, XV ini bisa sukses mencatatkan angka 10,8 km per liter. Kalau dibandingkan rivalnya kayak Mazda CX-30 sama persis tuh angkanya. Sementara di rute tol dengan kecepatan rata-rata di 90 km per jam, XV bisa mencatatkan angka 16,6 km per liter. Yes, 16,6 km per liter. Sementara kalau di Mazda CX-30 itu di 16,4 km per liter. Ya memang agak sedikit ini ya, bedanya cuma dikit banget ya. Ya karena salah satunya Subaru XV dia pakai CVT untuk transmisinya, jadi untuk RPM-nya bisa lebih rendah di kecepatan tinggi. Jadi kami tes konstan berlari di 100 km per jam, RPM-nya cuma 1.500. Sementara kalau si Mazda CX-30 itu bisa 2.000 RPM, jadi lumayan ya. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan mode berkendara. Ini ada Sport dan juga Intelligent ya, tombolnya ada di sini. Nah, ketika kita pindah ke S, responsnya langsung berasanya emang lebih responsif sih dibandingkan Intelligent. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kalau pengen berasa seperti transmisi manual gitu ya, pindah gigi, ini tinggal pencet-pencet pedal shift-nya aja. Kita misal mau shift down atau mau shift up, ini tinggal pencetin aja nih. Lalu kalau ngomongin fitur-fitur lainnya, ya dia udah dilengkapi dengan blind spot ya. Jadi ada lampunya tuh di sini. Jadi secara visual juga kita bisa ngelihat tanpa harus nengok yang terlalu jauh ya. Jadi adanya di sini enak banget sih. Dan yang saya suka juga dia sudah joknya elektris lengkap dengan memory seat. Nah ini juga sama sebetulnya sama yang varian S. Jadi di situ aja udah lengkap ya. Apalagi yang varian ini sama banget sih secara fitur lainnya. Airbag juga udah lengkap, curtain airbag, depan ada set airbag, bahkan di knee airbag di bagian bawah sini dia juga sudah lengkap. Dan kayaknya nggak lengkap rasanya kalau misalnya mobilnya udah AWD tapi kita nggak main-main di medan-medan yang sedikit off-road gitu ya. Karena kita bakal explore fitur si X Mode-nya ini seperti apa, langsung aja kita tes ke medan off-road. Oke, sekarang udah di area tanah-tanah gitu. Ya ini sih sebetulnya bukan untuk off-road yang lumayan berat gitu ya, tapi setidaknya kalau misalnya kita mau ke tempat atau area camping gitu misalnya yang jalannya agak-agak off-road kecil atau off-road ringan gitu, ini masih oke lah. Tuh, bandingan suspensinya enak banget ya. Terus misalnya kita kayak ketemu sama obstacle, jalan yang agak-agak nanjak-nanjak gitu kan. Ya ini masih oke lah tuh. Artinya dengan kelebihan AWD-nya itu bikin traksi roda itu jadi lebih maksimal ya. Jadi nggak takut slip mobilnya gitu kan. Coba kita cari lagi jalan-jalan yang, nah ini kayak misalnya ketemu lumpur-lumpur tipis gitu kayak gini. Nah ini pede aja jadinya. Tuh asik kan, udah goyang-goyang gitu kan. Aman banget, dan ini travelnya juga lumayan oke. Agak panjang gitu ya, jadi asik banget sih. Roda masih napak terus. Wow. Oke juga. Dan asiknya kalau di Subaru kita ada layar tambahan di sini yang banyak banget informasinya, dan di sini kita bisa tahu tuh soal kemiringan mobilnya berapa derajat, udah gitu juga traksi rodanya akan seperti apa. Ini kita coba ditanjakan ya. Nah, ini ketika misalnya ada roda yang slip, langsung dioper-oper ke roda yang memiliki traksi, sehingga tadi sempat slip sedikit tapi langsung
maju lagi. Asik banget ya. Yes, teman-teman, itu dia impresi saya terhadap Subaru XV iSight. Jadi bisa sedikit disimpulkan, ini mobil memang punya fitur yang jempolan ya kalau dibandingkan sama rivalnya. Dia sudah dilengkapi dengan iSight, iSight-nya juga pun lengkap ya. Udah ada adaptive cruise control, udah ada lane departure warning, udah ada reverse automatic braking gitu ya. Udah ada blind spot juga, cuma emang sayangnya dia belum ada lane keep assist-nya aja sih ya. Kalau Honda HR-V RS itu kan udah ada lane keep assist-nya, kalau ini emang belum ada. Tapi kalau dari soal harga, nah ini dia nih, salah satu kelebihan lagi dari Subaru XV. Karena dia harga jualnya adalah 499,5 juta, alias belum sampai 500 juta ya. 500 juta kurang 500 ribu. Sementara rivalnya kayak HR-V itu jelas sudah di atas 500 juta untuk yang RS. Lalu kalau dibandingkan sama Mazda CX-30 yang sudah sampai 539 jutaan, ini masih lebih murah. Ditambah lagi, ini sudah dilengkapi dengan fitur atau gerak 4 roda all-wheel drive. Sementara rival-rivalnya masih front-wheel drive. Jadi punya kelebihan ketika misal dibawa ke jalan-jalan tanah seperti ini, akan lebih menenangkan lah. Ya, oke teman-teman, itu dia impresi saya soal Subaru XV. Jangan lupa juga nih buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Jangan lupa juga mampir ke Instagram saya di @arisaditya. Terima kasih.